IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya kembali ke Pak Abdul ya. Pak Abdul, tadi kalau dari Bang Saud menyebut sebenarnya mereka nantinya mungkin saja untuk kembali tinggal di wilayah mereka yang lama, sekalipun memang tingkat kerentanannya juga cukup tinggi begitu. Nah, kalau dari perencanaan yang ke depannya akan dibuat oleh BNPB ini nanti apa mereka akan direlokasi kah atau kembali dibangunkan di rumah di lokasi mereka yang sekalipun tanah di sana masih rentan begitu ya Pak ya? Jadi ada dua tipe pembangunan kembali hunian masyarakat. Oke. Yang pertama itu adalah relokasi. Relokasi ini kita benar-benar memindahkan hidup dan penghidupan, ya. Tidak hanya orangnya, tetapi juga fasum, fasos, mata pencarian dan transportasi nantinya akan dibangunkan di tempat yang baru. Ini sudah banyak contohnya, misalkan pasca erupsi Semeru 2021 kita memindahkan 1953 kakak ke tempat baru lengkap dengan fasum, fasos, dan transportasi mereka ke tempat berekonomi di tempat yang lama. Nah, yang kedua itu ada pembangunan rumah in situ di tempat yang lama. Nah, untuk pembangunan tempat yang in situ ini, itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden, insentifnya rumah rusak berat itu 60 juta, rusak sedang 30 juta, rusak ringan 15 juta. Tetapi ada satu konsep utama yang perlu nanti kita dan akan kita sosialisasikan adalah lokasi yang lama, lokasi existing ini, itu bisa kita rekayasakan, bisa kita buat satu lingkungan yang lebih baik dengan apakah itu mitigasi yang sifatnya struktural maupun non-struktural, apakah dengan dukungan vegetasi dan lain-lain, supaya bencana yang terjadi saat ini tidak kita urus lagi tahun depan atau 5 tahun lagi bencana yang sama di masa depan. Karena bencana ini ada peristiwa yang berulang, sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Jadi kalau untuk opsi perbaikan pemukiman yang in situ, nanti kami akan benar-benar melihat apakah di lokasi ini bisa dilakukan intervensi engineering untuk bisa mengurangi potensi risiko di masa depan atau tidak. Kalau itu masih bisa dilakukan, artinya misalkan ini jauh dari bantaran sungai. Ini mungkin rumahnya ternyata terdampak genangan lebih dari 50 atau kurang dari 50 cm, sehingga bisa kita intervensi dengan batas vegetasi dan seterusnya. Itu mungkin akan masih bisa masuk pertimbangan kawasan ini secara in situ bisa dibangun lagi. Tetapi kalau tidak, kalau asesmen kita terkait mitigasi bencana ke depan tidak mengizinkan masyarakat ini untuk bisa membangun kembali tempat lama, opsinya adalah relokasi. Dan ini tidak hanya untuk mereka yang saat ini terdampak, tetapi juga mereka yang berpotensi terdampak di masa depan. Ini juga akan kita usulkan untuk relokasi supaya nanti di masa depan kita tidak lagi mengulang kejadian yang sama. Baik, saya ke Pak Jeko. Pak Jeko, kalau dari BRIN kan kemarin sudah merilis ya, ada beberapa daerah aliran sungai yang kemudian ini berpotensi dan dekat sekali dengan terjadinya bencana. Kalaupun nanti cuaca akan terus seperti ini, masih hujan seperti apa yang kemudian disebutkan oleh BMKG, daerah-daerah mana saja yang kemudian ini paling rentan dan harus diwaspadai, Pak? Ya, kalau kita lihat dampaknya ya, dari hasil analisis citra radar yang kita lakukan kan dari jumlah desa, itu paling banyak kan di Aceh ya. Ada 3.504 desa yang terdampak. Kemudian yang kedua adalah Sumatera Utara, ada 990 desa. Dan yang terakhir adalah Sumatera Barat, 187 desa ya. Artinya kami melihat bahwa Aceh tetap menjadi area yang terrentan ya, dan itu harus kita waspadai. Setelah itu baru kemudian Sumatera Utara dan Sumbar ya. Dan dengan adanya ditemukan 146 daerah aliran sungai yang sekarang terdampak ya, artinya itu menjadi PR kita untuk kita mengkaji kembali kekritisan das yang ada ya. Kita harus lakukan mitigasi, kita harus melihat kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga das itu menjadi terdampak, menjadi kritis ya. Kemudian nanti kita bisa melakukan langkah-langkah ke depan seperti apa untuk memperbaikinya gitu, kira-kira begitu. Kalau dari BRIN kemarin kan juga sempat bertemu dengan Menko PMK ya, dan sebelumnya juga DPR. Ini outputnya seperti apa? Ya, kalau DPR memang merekomendasikan BRIN ya untuk melakukan kajian-kajian mitigasi.
terutama terkait mitigasi pengelolaan sumber daya alam ya. Kita harus melihat bagaimana sumber daya alam ini selama ini kita kelola, dan kita lihat di situ di mana letak kesalahannya, dan kemudian nanti kita bisa mencari solusi untuk perbaikannya gitu ya. Kemudian dengan Kementerian PMK itu sebenarnya kami kemarin melakukan rapat untuk integrasi data. Karena setelah ini tanggap bencana selesai, maka kemudian yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan rekonstruksi kan yang di daerah terdampak. Dan BRIN sudah melakukan interpretasi citra dengan data resolusi tinggi 30 cm, 50 cm yang itu detail ya. Yang kemudian harapan kami itu bisa menjadi dasar untuk nanti proses rekonstruksi. Karena kami mulai juga mengidentifikasi bangunan terdampak, jalan terdampak, dan hal-hal lain juga yang nanti kemudian diharapkan menjadi dasar untuk rekonstruksi ke depan. Oke, baik. Saya ke Pak Hamdani. Pak Hamdani, kita ketahui bahwa Presiden memang sudah datang ya ke lokasi bencana ini sebanyak 3 kali. Banyak juga kemudian ini bantuan-bantuan yang diupayakan untuk pendistribusiannya bisa segera lancar sampai ke sana. Selain tadi disebutkan air bersih dan juga ada alat berat, apa yang Anda dorong begitu ya kepada pemerintah pusat untuk setidaknya membantu kemampuan daerah hingga saat ini mendukung percepatan penanganan bencana ini juga, Pak? Ya. Aduh. Pak Hamdani? Aduh. Selanjutnya Pemkab Aceh Utara juga mengusulkan pada pemerintah pusat penanganan pengungsi ya yang layak. Artinya kita harus membangun hunian sementara atau barak. Namun dalam seminggu ke depan ini butuh tenda, butuh banyak tenda, butuh selimut, butuh alas, sehingga mereka bisa nyaman di bawah kamp pengungsian. Dan selanjutnya kita harus membangun barak atau huntara, apalagi menjelang Ramadan nanti di Maret 2026. Ini cukup menderita masyarakat kita, pengungsi atau korban banjir 2025 ini. Mungkin hanya itu. Kemudian yang paling penting, masyarakat setelah pulih lahan mereka, ekonomi mereka, tambaknya tertimbun 1 meter, sawah 1,5 meter, ya, itu yang luasnya 14.509 hektar sawah, ya. Kemudian tambak 10.674 hektar. Ini merupakan swasembada pangan yang akan anjlok, akan lumpuh total di tahun-tahun berikutnya. Pemulihan ini memakan waktu cukup lama karena luas tambak dan sawah itu membentang. Jadi di Aceh Utara ada 60.000 hektar sawah, ya, produktif. Bayangkan kalau tahun-tahun berikutnya ini tidak ditangani dengan baik, maka ekonomi masyarakat Aceh Utara khususnya ini akan jatuh dan anjlok. Kemiskinan di mana-mana, angka stunting, gizi buruk, dan kematian di mana-mana. Demikian. Baik, sedikit tadi juga ada masukan dari Bang Saud ya untuk ditanyakan berkaitan dengan sekolah yang tadi Bapak sebutkan datanya ratusan hingga saat ini masih tentunya masih belum berfungsi seperti sedia kala begitu ya. Kebijakan mungkin dari pemerintah setempat dan juga dinas setempat ini seperti apa Pak nanti ke depannya? Mengingat saat ini kan juga lagi musim atau lagi ya ujian sekolah ini juga saat ini sedang digelar begitu. Ya. Di hari ke-10 kemarin, ya, kita sudah mulai bersih-bersih sekolah. Yang lumpurnya tidak tebal. Namun yang lumpurnya 2 meter atau 1,5 meter, 1 meter ini masih belum bisa dibersihkan. Ini butuh relawan ya, relawan atau TNI Polri yang harus dikerahkan. Tapi kemarin kita melihat ada beberapa fasilitas di Kabupaten Aceh Utara itu dibersihkan oleh teman-teman dari Brimob ya, sudah bergerak baik puskesmas maupun di sekolah-sekolah.
Ini sepertinya tidak besar biayanya. Kita bergotong royong bersama masyarakat dan para guru, siswa dan komite sekolah. Mungkin ini langkah-langkah yang bisa kami tempuh. Hanya membersihkan ukuran 50 sampai 60 cm. Tapi kalau udah 1 meter, 2 meter itu tidak mungkin kayaknya. Ini butuh penanganan atau bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga dalam bulan-bulan ke depan ini bisa belajar apakah di bawah tenda ataupun lokal yang tersedia, secara pelan-pelan akan membaik mungkin. Demikian. Baik, saya ke Pak Abdul. Pak Abdul, mungkin terakhir gambaran untuk setidaknya Pak, seminggu hingga 2 minggu ke depan, sekalipun itu hanya 2 minggu bagi kita, tapi adalah waktu yang lama bagi para pengungsi di sana. Apa yang bisa diharapkan dari kinerja BNPB juga dan juga pemerintah untuk setidaknya membantu kehidupan mereka lebih baik Pak dari hari ini? Percepatan apa yang secara nyata ingin dilakukan? Saat ini untuk Provinsi Aceh memasuki fase tanggap darurat, penambahan fase tanggap darurat hingga tanggal 25 Desember. Dan kita sudah berbicara dengan pemerintah daerah untuk segera mengidentifikasi lahan untuk kita membangun huntara. Tapi tentu saja ini berjalan berbarengan dengan 5 aspek krusial yang perlu kita optimalkan di fase tanggap darurat, yaitu pencarian pertolongan, pembukaan distribusi, optimalisasi distribusi logistik, pembukaan akses jalan, komunikasi, dan energi. Tetapi pada fase tanggap darurat kedua ini, kami sudah menyampaikan dan berkoordinasi dengan 18 kabupaten kota yang terdampak di Provinsi Aceh, supaya kita mulai masuk pada fase early recovery ini. Tahapannya ada 3 nantinya. Pembangunan tempat titik pengungsian terpadu, jadi saat ini masih terpisah-pisah. Ini pengungsian terpadu akan kita bangun per level kecamatan. Saat ini dropping tenda seperti tadi diminta Pak Hamdani sudah kita mobilisasi. Jadi dalam 2 minggu ke depan kita harapkan setiap kecamatan itu memiliki setidaknya 5 hingga 10 titik pengungsian terpadu yang terintegrasi dengan dapur umum, layanan sosial, psikososial, MCK tentu saja, dan sekolah sementara. Di Sumatera Barat kita di setiap titik pengungsian itu ada 2 tenda sekolah sementara yang sudah berfungsi. Nah, bertahap pada saat saudara-saudara kita saat ini di Aceh nanti masuk ke tenda-tenda pengungsian terpadu, ini huntara kita bangun. Nanti huntara selesai mereka pindah ke huntara sambil menunggu hunian tetap. Saat ini perlu saya sampaikan bahwa 2 kabupaten kota di Provinsi Aceh itu sudah mengusulkan lokasi, yaitu Aceh Tengah dan Pidi. 2 kabupaten ini sudah mengusulkan kepada kami lokasi untuk dibangun huntara. Ini sudah kita tindak lanjuti. Saat ini kita sedang mengecek status lahan tersebut apakah clean and clear. Kemudian setelah itu kita akan bekerja sama dengan Badan Geologi, BMKG, untuk melihat sisi mitigasi ke depannya. Apakah lokasi ini memang aman untuk kita bangunkan hunian sementara yang nantinya akan menjadi konsep rumah tumbuh menjadi hunian tetap. Nah, ini yang sedang kita lakukan, dan tentu saja kita berharap pada 16 kabupaten kota lain sambil melakukan terus melakukan 5 aspek tanggap darurat tadi, kita sudah harus mulai diskusi tentang early recovery untuk pembentukan atau identifikasi lahan yang bisa kita gunakan sebagai huntara. 2 kabupaten sudah, kita tunggu 16 kabupaten kota lainnya, Mbak Ani. Baik, saya ke Pak Jeko. Pak Jeko, kalau secara ilmiah, apa yang paling penting untuk kemudian ini dijadikan dasar kebijakan percepatan penanganan bencana ini, Pak? Ya, saya kira yang penting tadi seperti disampaikan Pak Saud ya, kita harus memetakan kembali area-area yang berisiko ya. Artinya peta risiko bencana kita harus kita kaji kembali. Kemudian kita harus membuat perencanaan ruang yang berbasis bencana dengan berdasarkan fakta yang ada sekarang gitu. Sehingga nanti ke depan harapannya ini tidak terulang lagi. Kira-kira begitu. Dari Anda, Bang Saud, apa langkah yang kemudian ini paling realistis ya dilakukan oleh pemerintah dan juga mungkin para otoritas setempat untuk setidaknya mengamankan warga, baik itu secara mental, kesehatan dalam kurun waktu seminggu ke depan ini, Pak? Karena memang kita lihat secara visual memang sangat tidak mungkin untuk kayu-kayu tersebut dibereskan dengan cepat begitu ya, dan juga lumpur-lumpur di setiap rumah ini bisa bersih total.
buat rencana kerja yang bertahap, pastikan lagi data yang kita punya adalah data yang betul-betul menyeluruh, karena data itu sebagian masih jujur aja simpang siur juga. Karena pemerintah tentu punya data dan Pak Aam tadi sangat jelas mengatakan ada datanya. Ya. Tetapi kita juga melihat juga ada data di sosial media sebetulnya. Artinya publik dihadirkan dengan ini yang mana sebetulnya begitu ya. Jadi data itu perlu dengan pemerintah jelaskan, tegaskan, tetapi memang mengcover memang kebutuhannya. Ya. Termasuk kebutuhan di mana orang yang masih belum tertangani, di mana yang masih ada butuh makanan, di mana yang masih butuhkan air, Supaya tepat kebutuhan sasaran dasar. ya. Betul. Yang kedua, setelah data itu ada, buat strategi yang jelas. Kita menentukan berapa? 5 hari akan selesai, 2 minggu akan selesai atau bagaimana? Itu statement perlu ada. Supaya apa? Memang pasti ada kendala. Memindahkan alat berat itu tidak mudah. Tetapi kita juga berkaitan dengan saudara-saudara kita yang di sana, yang jelas membutuhkan, tidak bisa. Anda tadi menyebutkan 2 minggu itu waktu yang lama kan buat mereka. Bayangkan di situasi yang tidak mudah tadi. Dan saat ini cuaca juga di Aceh termasuk panas juga sebetulnya. Dalam tenda itu tidak mudah. Tetapi diguyur hujan membuat juga situasi yang tidak mudah, terkena penyakit dan lain-lainnya. Termasuk juga orang saling menularkan kalau dia terkena penyakit ISPA dan lain-lain yang bisa menjadi situasi tidak mudah. Jadi strategi itu perlu ada, kemudian setelah itu baru masuk seperti tadi disebutkan buat huntarannya seperti apa, hunian sementara yang di daerah aman, tadi bertahap ada 2, tapi kita masih butuh 16 kabupaten kota lagi. Ya. Kemudian Sumut juga butuh, di Sumatera Barat juga butuh. Jadi memang PR-nya berat, tetapi saya yakin kami dari universitas, BRIN, dan seluruh aspek bangsa ini siap bahu-membahu untuk mendorong kerjasama dan memberikan pemikiran yang solutif lah begitu ya, konkret. Oke, itu tadi dia poinnya. Itu yang diharapkan pula oleh keluarga dan juga saudara-saudara kita di sana begitu ya, seluruh warga dan juga seluruh pihak ini untuk terus bahu-membahu membantu mereka yang ada di sana untuk memulai hidup kembali yang jauh lebih baik begitu. Terima kasih Bang Saud, kemudian juga Pak Jeko serta Pak Abdul dan juga Pak Hamdani telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.